lagi di acara Omni, obrolan masalah seni. Malam ini saya akan mengundang tamu dari jauh ini, Mbak Santi Saptari. Mbak Santi adalah seorang art konsultan seni, juga kurator seni rupa yang sudah banyak punya pengalaman kemana-mana di luar negeri, terutama di Eropa, di Australia, Singapura, dan lain-lain. Ya, halo Pak Santi. Halo Mas, apa kabar? Baik, baik. Di mana ini? Jakarta? Baik Mas, baik semuanya. Mas gimana di Jogja? Ya, baik nih. Meskipun belum bisa kemana-mana, Ya betul, semuanya. sama-sama. Ya, Saya sering ya. sering sekali dengar tentang acaranya Mas, jadi senang banget bisa diajak untuk join malam ini. Terima kasih juga kehormatan Mbak Santi bisa bergabung di acara ini, dan dengan senang hati saya ingin menimba pengetahuan dan pengalaman dari Mbak Santi ini tentang dunia art consulting, kemudian juga kuratorial di belahan dunia di luar Indonesia. Teman-teman, saya harus memperkenalkan ini Mbak Santi. Santi Saptari ini adalah seorang konsultan seni atau art konsultan yang sebelumnya studi di Belanda dan Australia. Dalam situasi pandemi ini, apa yang sementara tidak bisa dikerjakan dan terpaksa harus dikerjakan dengan cara yang berbeda, apa ini Mbak Santi? Uh, buat saya sebenarnya sejak pandemi itu perubahan yang cukup menarik ya Mas ya. Jadi memang saya kan uh, seorang konsultan seni. Jadi sebenarnya bisnis utama saya itu lebih membantu seorang kolektor untuk membangun koleksinya. Jadi lebih kebanyakan mungkin behind the scenes gitu ya. Jadi baik untuk kolektor yang baru mau mulai mengkoleksi atau yang sudah lama dan sudah punya list kurang lebih apa yang mereka ingin koleksi lebih lanjut gitu ya. Tapi saya juga kadang suka mengkurasi. Menariknya sebenarnya yang menarik itu berkembangannya begitu sejak PSBB dibuka ya. Itu kegiatan-kegiatan seni, bahkan mungkin interaksi saya dengan para kolektor ini atau teman-teman seniman yang pada masa PSBB itu mungkin lebih sebatas ngobrol-ngobrol aja gitu ya, untuk making sure semua dalam keadaan baik, kita masih silaturahmi. Tapi begitu PSBB buka itu mulai sangat aktif gitu, sangat aktif dari segi para kolektor banyak yang mulai mungkin kangen melihat lukisan atau kangen beli lukisan gitu ya. Jadi itu banyak sekali kegiatan itu. Cuma memang buat saya ini yang menariknya waktu itu saya jadi bikin satu eksibisi virtual. Karena waktu saya kembali di Jakarta bulan Maret, akhir bulan Maret itu, saya lihat di Australia, di Singapura, itu tuh benar-benar yang namanya museum, galeri, semua migrasi membuat program-program online ya, sebenarnya sangat-sangat aktif dan sangat-sangat kreatif. Lalu begitu saya kembali ke Indonesia, waktu itu menurut saya di sini belum semarak itu, dan saya melihat itu sebagai satu opportunity yang bagus. Jadi waktu itu saya kebetulan bikin pameran virtual, pamerannya kecil, pameran yang cukup intim sebenarnya, dan memang inisiasinya lebih ingin mengajak teman-teman seniman yang cukup dekat dengan saya untuk merespon tentang kondisi COVID dan tentang hari esok yang tidak menentu begitu. Jadi setelah dari itu, terus responnya sangat baik. Mungkin banyak melihat itu kayak semacam suatu inisiatif dan juga satu bentuk presentasi karya yang mungkin bisa menjadi satu pilihan pada masa saat ini begitu ya. Dan sesudah pameran itu sekarang saya banyak lagi bikin program-program, kebanyakan semua juga online. Jadi saya juga baru bikin program tentang traveling yang mengkombinasikan antara seni dan traveling. Itu awalnya juga karena
kekangenan saya dan teman-teman pengen lihat museum lagi, misalnya begitu cuma kita tidak bisa melakukan hal itu. Jadi ayo kita mengerjakan bareng-bareng tapi tetap melalui virtual gitu. Dengan cara virtual ini, apa sebetulnya ada pendekatan yang sangat mendasar dengan titik beda yang sangat kontras menurut Anda dengan apa dibanding dengan pameran-pameran yang biasa dilakukan secara fisik, langsung physically, langsung kelihatan, langsung bisa dilihat. Dan strateginya bagaimana? Ya, maksudnya. Ya. Strategi kalau buat saya mungkin tantangan terbesar itu mungkin lebih mendisplay karya-karya yang bukan dua dimensi atau video. Jadi karya-karya seperti 3 dimensi atau instalasi itu menjadi sesuatu yang agak mungkin lebih sulit untuk bisa kita interaksi ya. Tapi di luar itu justru saya malah melihatnya lebih semacam satu opportunity itu karena nomor satu kreativitasnya lebih tidak terbatas. Dalam arti saya bisa bikin program yang mungkin lebih unik-unik gitu ya, yang mungkin dulu kita nggak mungkin bisa pikirkan itu. Lalu juga lebih tidak ada perbedaan. Saya bisa reach out ke pabrik yang lebih besar tentunya gitu kan. Saya lebih banyak kegiatan-kegiatan saya itu kan mungkin fokusnya di Indonesia, Singapura dan Australia. Jadi itu maksudnya itu malah saya bisa lebih reach out lebih luas. Mungkin masalahnya hanya perbedaan waktu, tapi itu juga bukan isu yang besar selama program dan kontennya itu menarik ya. Tapi kalau dari segi pendekatan menurut saya itu tetap, atau promosi itu tetap justru sebenarnya usahanya double. Dalam arti mungkin kalau dulu kita mengundang orang, ayo datang ke galeri atau datang ke art fair gitu ya. Sekarang itu selain kita harus memikirkan promosi online, baik di Instagram, di Facebook dengan cara berbagai macam ya kontennya, tapi pada saat bersamaan menurut saya approach pribadinya itu juga malah jadi jauh lebih besar. Biasanya saya tetap melakukan, jadi sekarang itu jauh lebih besar melakukan kedua itu. Jadi saya tetap harus reach out mungkin personally satu-satu ke teman-teman, ke para kolektor. Ini yang saya sedang kerjakan. Dan lagi saya bikin virtual exhibition itu juga itu kan sesuatu yang cukup baru. Jadi banyak juga mungkin yang menanyakan ke saya bagaimana caranya mengakses, dan itu benar-benar yang saya harus bimbing satu-satu misalnya. Jadi sebenarnya kayak ada semacam VIP preview juga gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang mungkin request secara pribadi, saya akan bimbing. Oke, ayo kita bareng-bareng di Zoom, saya ajarkan bagaimana, atau mari kita melihatnya bareng. Jadi menurut saya itu usahanya tetap malah sekarang jadi lebih double gitu. Kalau sebelum ada pandemi, sebetulnya apa yang menjadi concern dan menarik perhatian dari Mbak Santi, dan apakah itu juga memang lebih banyak melibatkan seniman Indonesia atau sebetulnya seniman luar lebih banyak yang dilibatkan? Maksudnya dalam proyek-proyek saya? Ya. Jadi kan memang selama 3 tahun terakhir saya kan basisnya di Melbourne, di Australia. Memang saya fokusnya lebih ke seniman-seniman Asia Tenggara untuk bisa diekspos ke publik di Australia. Jadi ketertarikan saya ya termasuk proyek-proyek yang saya kerjakan, atau enggak proses pengkoleksian, apa itu semua memang fokusnya untuk seniman-seniman Asia Tenggara, terutama Indonesia, untuk bisa lebih banyak diekspos di Australia. Jadi contohnya lagi saya bikin pameran tahun 2018, judulnya Perempuan. Itu salah satu pameran yang menurut saya juga menarik. Waktu itu sebenarnya lebih kita ingin memberikan satu platform untuk seniman-seniman, tidak harus seniman perempuan ya. Jadi itu tema perempuan waktu itu lebih temanya perempuan, membahas isu perempuan. Jadi kita juga ada 2 seniman laki-laki waktu itu yang membahas tentang isu perempuan. Dan terutama waktu itu
uh, saya ingin sekali bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman seniman yang di Indonesia untuk coba buat karya yang mungkin agak sulit untuk dikerjakan di Indonesia karena misalnya temanya agak sensitif atau tabu gitu. Itu jadi itu salah satu apa maksudnya strateginya juga gitu. Ya, melibatkan seniman-seniman Indonesia dan luar ya. Kira-kira ada titik beda ketika melibatkan seniman di Indonesia dengan di luar gitu? Oh, maksudnya ketika saya bekerja sama dengan seniman luar dan seniman Indonesia? Ya. Ada tentunya ada mas perbedaan-perbedaan. Mungkin dari apa ya? Seniman-seniman Indonesia mungkin itu lebih gampang diajak ngobrolnya, mungkinnya lebih fleksibel. Jadi karena sebagian besar juga kan udah kenal semua, jadinya biasanya lebih fleksibel lah kita approach-nya biasanya lebih relationship banget gitu karena kita kenal dan juga bisa ngobrol gitu. Tapi kalau seniman luar negeri biasanya agak lebih mungkin lebih apa ya istilahnya lebih sistematis gitu jadinya sangat formal gitu mulai dari introduction kita kenal mengajak mengundang dan segala macam dan biasanya mereka lebih terstruktur lah jadi cara kerjanya jauh lebih organized dan jauh lebih terstruktur gitu malah kadang mungkin agak lebih ada kecenderungan lebih kakunya juga gitu. Ya. Jadi good and bad sih. Cuma mungkin mereka juga karena organize, tapi mereka juga jadi lebih apa ya namanya lebih ya kalau deadline tanggal 10 jadi gitu. Dan komunikasinya juga lebih lancar. Tapi kadang juga jadi lebih rigid dalam arti mungkin kita tiba-tiba tengah jalan let's do something different atau kita mau nambahin apa itu juga tergantung senimannya ada yang bisa merespon itu kalau orang Indonesia saya lihat lebih seniman Indonesia lebih kreatif dan fleksibel dan lebih terbuka juga gitu ya jadi mereka oke, kenapa tidak gitu jadi dua-duanya ada minus and plusnya gitu kalau saya lihatnya. Nah pertanyaan saya sekarang mungkin ulang-alik pada Mbak Santi dalam posisi sebagai art consultant juga sebagai kurator. Bagaimana melihat seniman-seniman di luar dan Indonesia itu dalam respon tema mamanya yang diajukan oleh kurator. Ketika merespon sebuah tema kuratornya bagaimana? Proses penyikapan, proses kreativitasnya mungkin ada karakter yang berbeda kan? Antara yang seniman di luar dan Indonesia. Ya, ini mungkin secara umum ya, karena kan pasti kembali ada tiap individual juga mungkin berbeda. Mungkin secara umum saya melihat seniman luar itu biasanya research-nya cukup dalam gitu. Jadi cara mereka mengulik satu masalah, jadi mungkin visual kadang tidak terlalu menjadi perhatian utama. Jadi lebih bisa lebih juga ke proses dan juga pemikiran. Seniman Indonesia saya lihat masih kadang sangat kuat di visualnya aja, gitu. Sama mungkin research-nya tidak hanya beberapa yang akan melakukan riset yang dalam terhadap satu masalah kalau saya melihat ini. Ya. Perbedaan utama itu. Gitu. Kalau kebutuhan di seni rupa art world, seni rupa dunia itu, kira-kira seniman yang bisa masuk ke level-level tinggi di dunia itu, apakah tuntutannya seperti itu sekarang ini? Riset, seniman yang mampu membuat riset, seniman yang bisa membuat semacam eksperimentasi dan riset yang kuat gitu, atau seperti apa? Kalau menurut saya sebenarnya ada gabungan beberapa faktor yang masih jadi kita nggak bisa bilang cuma satu karena satu hal ini atau apa gitu. Tapi salah satunya mungkin menurut saya juga profesionalisme itu sangat penting. Dulu saya misalnya pernah kerja di galeri di luar.
mereka juga karena mereka sudah punya fix deadline yang sangat sangat padat dalam beberapa tahun ke depan gitu programnya. Jadi kalau kita seniman tidak bisa memenuhi deadline itu, ya udah kita harus tinggalkan dan tetap maju dengan mengikuti deadline itu. Jadi menurut saya profesionalisme itu penting. Nomor dua juga knowledge-nya ya, dalam arti tahu perkembangan yang sekarang juga bagaimana perkembangan yang di seni rupa di dunia. Saya lihat perpaduan antara dua konsep dan juga teknik sih. Saya masih yang percaya bahwa tidak bisa hanya misalnya terlalu konsep aja atau hanya visual saja, tapi menurut saya gabungan keduanya, karena banyak sekali kecenderungannya nanti karya kalau yang terlalu konseptual juga ya, kita banyak menghabiskan membaca teks, tapi buat saya karya yang bagus itu begitu kita melihat, kita bisa mengerti apa yang seniman itu berusaha sampaikan gitu. Dan itu yang menggabungkan keduanya itu susah. Seniman Indonesia itu mempunyai teknik teknik biasanya skillsnya tuh sangat bagus, skills tangannya ya sangat kuat biasanya gitu menurut saya. Dan itu layak untuk bisa menginternasional pada aspek seperti itu pada seniman Indonesia. Saya rasa juga pengolahan tema yang saya perhatikan yang cukup menarik ya lagi selama saya di Australia itu bagaimana dunia seni di sana mungkin merespon seni Indonesia yang mereka suka atau yang mereka respon itu sangat berbeda dengan misalnya kolektor-kolektor atau pencipta seni rupa yang di Indonesia. Jadi mereka itu sangat suka karya-karya yang mungkin yang menggambarkan ciri khas Indonesia. Tidak harus selalu dari bentuk visualnya, tapi yang membahas isu-isu yang kontekstualnya itu maksudnya konteksnya di Indonesia. Jadi buat mereka itu sangat menarik karena buat mereka itu yang membedakan seniman itu mungkin dibanding seniman Australia atau seniman Amerika atau seniman Eropa gitu. Jadi itu yang kadang saya juga merasa yang saya agak rindukan gitu beberapa tahun kebelakangan gitu, saya melihat mungkin terutama seniman-seniman muda juga ya, di kalangan seniman muda yang karya-karyanya tuh membicarakan sebenarnya keadaan Indonesia juga gitu. Keadaan Indonesia mulai dari personal, terus dia respon terhadap konteksnya, terhadap lingkungan yang dia hidup, dan dia bisa mengkontekstualisasi itu di dalam perkembangan seni rupa internasional yang sekarang gitu. Teman-teman sekalian yang ada di rumah, Anda bisa merespon diskusi ini, obrolan ini dengan bertanya umpamanya kepada Mbak Santi, bisa berkomentar di kolom di bawah itu. Anda bisa menuliskan kolom komentar untuk menanyakan beberapa hal pada Mbak Santi. Oke Mbak Santi, juga saya ingin tahu persis kira-kira kalau isu di seni rupa global saat ini kira-kira menurut Anda apa yang menguat dalam paling tidak 3 tahun terakhir ini? Menurut saya ada 2 ya, dan yang namanya seni itu sebenarnya tidak pernah lepas dari keadaan lingkungannya. Nomor 1 itu isu-isu perempuan tentunya, yang menurut saya ini juga bersamaan dengan yang namanya Me Too Movement. Itu juga maksudnya jadi salah satu pelopor juga. Yang satu lagi itu isu-isu masalah-masalah kulit berwarna seperti Black Lives Matter itu juga gitu. Jadi saya kasih contoh misalnya di Australia juga, dalam 3 tahun terakhir ini mereka sangat-sangat melihat kembali karya-karya oleh seniman-seniman perempuan yang dalam perkembangan sejarah Australia juga mereka agak di overlook gitu ya, tidak pernah dilihat secara serius. Jadi galeri museum-museum besar di sana itu sangat mulai membuat pameran-pameran tunggal gitu kan. Terus juga karena banyak sekali seniman-seniman perempuan itu ini di Amerika juga sama, mereka itu
di overlook dibanding seniman-seniman laki-laki. Jadi baru belakangan ini museum-museum besar di sana itu juga mulai memberikan pameran solo untuk seniman-seniman perempuan ini yang secara sejarah itu mereka juga sebenarnya karirnya penting gitu. Saya baru baca sebenarnya artikel yang cukup menarik sih Mas. Jadi seperti contohnya Dora Maar yang merupakan salah satu paternya Picasso. Itu semua orang taunya dia itu muse-nya Picasso. Jadi setiap orang menyebut namanya dia, itu selalu dia itu muse-nya Picasso dan dia model salah satu seniman Picasso, karyanya Picasso mungkin yang paling mahal. Nah, baru beberapa belakangan terakhir ini museum-museum di Amerika itu menganggap dia mulai memberikan tempat untuk dia. Jadi dia itu ternyata salah satu fotografer surrealis yang sangat prolifik karya-karyanya, dan dia juga sangat aktif di lingkungan seniman-seniman surrealis waktu itu. Cuma katanya seniman-seniman surrealis itu juga sangat kayaknya geng-geng laki-laki semua gitu, jadinya dia tidak diterima. Terus dia itu meninggal dengan meninggalkan sekitar 600 karya yang sangat signifikan. Nah, lalu baru beberapa tahun terakhir, salah satunya adalah tahun ini dia baru dibikinin pameran solo di Tate Modern sebagai seorang Dora Maar, sebagai seorang seniman, kan sebagai ini loh model muse-nya Picasso. Dan kalau kita melihat harga marketnya juga yang menarik, karya Picasso, lukisan yang menggambarkan fotonya dia, itu harganya bisa 20 sampai 25 juta dolar misalnya. Tapi fotonya Dora Maar yang menggambarkan Picasso itu mungkin cuma 750.000 dolar gitu. Tapi jadi itu perbedaan itu juga terrefleksikan bukan hanya di akademis, jadi di institusi atau di buku-buku, tapi itu juga di art market itu sendiri gitu. Di akademis, jadi di institusi atau di buku-buku, tapi itu juga di art market itu sendiri gitu. Oke. Saya ingin menimpali pada persoalan isu tentang perempuan itu. Apakah itu juga berdekatan dengan soal langsung sebagai bagian dari pembumian dari aspek-aspek teori tentang feminisme dan yang lain, atau beda kasus isu-isu tentang perempuan itu? Maraknya isu tentang feminisme? Kalau menurut saya sih mungkin ada dua hal itu ya. Salah satunya seperti saya bilang, karena kecenderungan dalam beberapa tahun ini banyak gerakan seperti yang sangat signifikan, mungkin Me Too movement itu ya. Jadi suara-suara dari perempuan. Yang satu lagi itu adalah menurut saya di art market sendiri seperti dealer dan galeri-galeri itu selalu mencari sang bintang yang untuk diorbitkan kan, dan itu mereka akan mencari kecenderungan belakang ini. Dulu pas lagi kontemporer begitu sangat tinggi terkenal gitu, semua mencari karya yang dihasilkan oleh seniman, pokoknya karya-karya yang paling terbaru, yang paling aneh, yang paling mutakhir lah. Tapi terakhir-terakhir ini juga banyak kecenderungan di art market, mereka mau melihat, mari kita melihat seniman-seniman yang secara sejarah itu mereka penting, tapi mereka terabaikan gitu. Mari kita lihat lagi seniman-seniman itu, dan banyak diantaranya adalah perempuan juga. Itu juga dilakukan. Kalau ngomong soal perempuan, artinya juga isu tentang perempuan bisa dilakukan oleh seniman laki-laki ya. Artinya mungkin bisa jadi dia ada seorang male feminis barangkali gitu, atau masuk di situ kira-kira? Male feminis, saya sih belum pernah ketemu ya, tapi saya rasa bisa waktu itu. Ya, saya rasa bisa ya Mas ya, selama dia membicarakan mungkin isu perempuan itu dari sudut pandangnya dia juga. Gitu. Maksudnya dengan kesadaran bahwa ini cara pandang saya sebagai seorang laki-laki, tapi membicarakan isu perempuan gitu.
Tapi kalau balik lagi seperti apa yang saya bilang kecenderungannya sekarang selain perempuan adalah juga isu-isu mungkin tentang kulit berwarna juga ya, seperti misalnya kalau di Australia mungkin juga yang sangat-sangat sedang dibicarakan dan banyak sekali dipromosikan kembali itu adalah seniman-seniman aboriginnya gitu. Jadi mulai dari bahwa yang menarik di sana juga bukan hanya representasi karya mereka oleh dealer-dealer yang orang-orang putihnya misalnya, tapi juga mereka mulai membicarakan sistem. Jadi misalnya kalau dulu kebanyakan senimannya itu orang aborigin, terus nanti yang punya galerinya itu orang Australia putih, biasanya formatnya selalu begitu. Tapi terakhir-terakhir mereka banyak kayak mereclaim kembali gitu. Jadi sekarang banyak galeri-galeri yang dijalankan oleh orang-orang aborigin ini sendiri gitu. Karena nanti ya, jadi itu kembali lagi ini permasalahan mengenai power ya, mengenai sistem perubahan sistem. Itu yang menurut saya mungkin sejak COVID itu yang menarik itu adalah banyak kita bisa melihat banyak sistem itu mana yang baik, mana yang tidak baik, dan ini saat yang sangat tepat untuk membuat banyak-banyak perubahan gitu. Karena menurut saya COVID itu mengekspos itu semua sekarang. Kita ditantang untuk menemukan cara-cara baru untuk dalam segala hal lah mas sekarang kan. Gitu. Mbak Santi, sebelum ini yang terakhir itu menarik tentang isu-isu tentang perempuan, tapi juga isu tentang kulit berwarna ya dan pengembangannya tadi. Sebelum itu saya ingin balik ke ini, ada pertanyaan dari Pak Irawan dari Surabaya nih. Kolektornya Pak Irawan. Pak Irawan nanya nih, bagaimana respons art lover Melbourne di Australia terhadap karya-karya seniman Indonesia? Bagaimana pengalaman Mbak Santi? Pengalaman saya begini, ini juga hal yang saya sering bahas juga dengan para kolektor mungkin di Australia. Kita tuh dengan Australia itu tetangga, sebenarnya tetangga paling dekat, tapi kita benar-benar tidak tahu tentang satu sama lain. Jadi Australia tidak tahu banyak tentang seniman Indonesia, orang Indonesia tidak tahu banyak tentang KI. Kalau berdasarkan pengalaman saya masih sangat sulit untuk mereka mungkin bisa connect. Kalau saya bilang ya, maksudnya jadi sekarang kesadarannya semakin membaik karena saya melihat banyak sekali usaha-usaha baik dari misalnya yayasan atau enggak institusi-institusi juga pribadi atau enggak dealer misalnya seperti saya dan ada beberapa teman-teman yang lain yang berusaha untuk push agenda ini gitu, bahwa coba dong lihat seniman-seniman Indonesia itu bagus dan potensinya luar biasa. Tapi ini kan proses ya mas, jadi menurut saya itu proses yang masih sangat panjang. Ada sekelompok orang yang memang tertarik di sana, cuma itu masih sangat-sangat sedikit gitu. Karena kalau misalnya saya udah beberapa kali bikin pameran di sana, mereka selalu terkesan sekali gitu, wah ternyata seniman Indonesia itu luar biasa gitu. Tapi mungkin ya ini usaha yang harus continue ya, kalau enggak sulit. Terakhir itu yang menurut saya sangat baik itu usahanya dari National Gallery Australia di Canberra. Jadi mereka berusaha bikin pameran survei tentang seniman-seniman Indonesia. Waktu itu cukup banyak seniman Indonesia yang ditampilkan, mulai dari Eko Nugroho, Melati sampai Hahan semua gitu. Jadi itu untuk pertama kalinya sejak begitu lama itu ada kurang lebih semacam kayak overview tentang kontemporari Indonesia. Ya. Tapi perjalanannya masih panjang. Ya, oke. Apakah itu juga ditopang oleh untuk khusus Australia, ditopang juga banyak oleh event-event yang penting pewacanaannya seperti APT, Asia Pacific Triennial itu yang sudah mulai awal 90-an cukup berimbas, memunculkan nama-nama Heri Dono, Tisna, Dadang.
Ya, menurut saya EPT itu benar-benar menarik ya menurut saya. Jadi tahun itu kan sekitar tahun 90 ketika uh, banyak negara lain belum melihat ke Asia, itu waktu itu di Brisbane mereka udah ngelihat itu gitu bahwa kita harus mulai melihat Asia Pasifik dengan semua potensinya, dan mereka itu cukup luar biasa um, memutuskan oke, okay, kita mau bikin triennial terus juga pengkoleksiannya Asia Pasifik semua. Itu mereka sangat luar biasa waktu itu, dan mereka mengkoleksi karya-karya bagus dari seniman-seniman besar gitu kan. Cuma saya melihatnya uh, terakhir-terakhir terus mungkin konsentrasi atau fokus terhadap Asia Pasifiknya itu selain dari Goma itu ya agak kurang ya. Sekarang beberapa tahun terakhir mungkin mulai lagi, tapi hanya beberapa institusi yang benar-benar serius gitu. Saya sebenarnya pernah menulis tentang artikel ini di Australia bahwa menurut saya ini apa ya untuk bisa saling mengenal antara Australia dan Indonesia itu faktornya tuh banyak yang harus dilibatkan. Maksudnya mungkin interest dari kedua negara juga, karena Australia kan belum lama ini baru bikin perjanjian dagang dengan Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi setelah presiden yang kedua kalau nggak salah ya, yang baru datang ke Australia, terus juga datang ke Australia dan diberi kesempatan untuk pidato di parlemennya. Terus mereka mulai membicarakan betapa pentingnya untuk mempererat kerjasama dagang dan kerjasama yang lain. Dan saya mikir ini sebenarnya kesempatan yang bagus untuk mempererat di bidang budaya, karena bidang budaya dan seni kan, karena itu sebenarnya salah satu diplomasi soft power yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi itu dari government level itu menurut saya itu penting. Jadi memang ada interest dari kedua negara. Kayak waktu itu saya tahu Singapura dengan Prancis sebenarnya mereka bikin perjanjian itu sama 10 tahun. Dalam 10 tahun mereka review lagi, mereka perpanjang lagi. Jadi itu prosesnya harus selalu continue. Jadi apa yang terjadi dengan Singapura dan Prancis waktu itu adalah mereka bikin pertukaran pertukaran pameran-pameran. Jadi misalnya karya-karya seniman Prancis Renoir apa semua bisa datang ke museum Singapura, terus museum Singapura mengirim waktu itu budaya kayak peranakan Singapura gitu. Terus ada program-program, wah macam-macam. Tapi itu continue dan ada perjanjiannya, dan itu dalam jangka panjang yang mereka bisa review, mereka perpanjang lagi. Itu dari governmental level menurut saya. Belum lagi mungkin nanti kita juga ada membahas misalnya dari pihak komersial gitu kan, galeri dan dealer, ketertarikan untuk saling mempromosikan cross culture itu. Jadi sebenarnya dengan salah satu program-program saya juga adalah seniman Australia pernah beberapa kali saya ajak pameran di sini juga gitu. Jadi kalau bisa ada cross cultural ini gitu. Tapi itu usahanya harus dari berbagai level kalau menurut saya. Ya, kalau pengalaman di Perancis dan Singapura itu mungkin akhirnya Singapura punya showcase atau etalase ya, di etalase kesenian dan budaya di Perancis gitu. Apakah itu juga akan memungkinkan menurut Anda Indonesia dengan Australia ketika ada kerjasama seperti itu? Pengharapannya juga kita punya etalase atau showcase yang besar di Australia gitu, dan masih memungkinkan ke arah itu? Saya rasa bisa, karena kalau begini, mungkin kalau dari segi government ya, itu dulu musim-musim Indonesia dengan Belanda banyak seperti itu. Dulu lagi saya masih sekolah di sana, mereka banyak kayak ada perjanjian antara museum Indonesia dan museum Belanda. Tapi mereka ada hubungan historisnya juga kan ya antara Indonesia dan Belanda, mungkin itu sedikit lebih mempermudah gitu ya. Kalau antara Indonesia dan Australia, saya malah melihatnya lebih yang maksudnya banyak yang mau support ini lebih dari segi individual ya, lebih individual, kolektor, atau enggak juga yayasan, atau misalnya galeri juga gitu, komersial. Jadi tidak mungkin saya lihat terakhir-terakhir kecenderungannya lebih banyak dari pihak-pihak non-government, walaupun
government juga ada, tapi belum sebesar, mungkin lebih banyak yang komersialnya gitu. Oke, Mbak Santi, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman sekalian. Ada Pak Hongjin ini dari Magelang. Halo Pak Hongjin. Halo Pak Hongjin. Ya, Pak Hongjin juga nanya, bukankah sekarang memang zamannya perempuan? Yang paling berhasil mengatasi COVID pun sebetulnya juga pemimpin perempuan seperti Perdana Menteri New Zealand, Presiden Taiwan, dan lain-lain. Dan tampaknya tadi nyambung. Juga direktur dan kurator museum sekarang pun didominasi perempuan. Apa benar itu, Mbak? Enggak, mungkin kalau saya melihatnya begini, mungkin sekarang mungkin perempuan mempunyai lebih banyak kesempatan kali ya, kalau saya melihatnya begitu, dibanding mungkin dulu. Kalau saya sih lebih melihatnya begitu, kita lebih mempunyai banyak kesempatan untuk agar suara kita didengar gitu kan. Ya saya rasa begitu sih. Saya selalu merasa mungkin kalau balik ke soal COVID dan apa presiden-presiden Perdana Menteri perempuan-perempuan yang bisa menahan ini, mungkin juga kadang perempuan mungkin punya negosiasi dan diplomatic skill mungkin yang lebih sensitif, saya nggak tahu, atau enggak mungkin juga they're good managers, I don't know. Tapi saya lebih melihat sekarang kita lebih punya banyak kesempatan lah dibanding dulu gitu. Oke, kemudian ini, mudah-mudahan Pak Hongjin bisa membuat semacam tesis yang lain tentang perempuan ini ya, apakah betul perempuan cukup menguasai sekarang. Ini pertanyaan dari Bu Carla ini. Selamat malam Bu Carla, ini Bu Carla dari Jakarta. Bu Carla tanya ini, bagaimana menyatukan etika kurator dengan konsultan profesional? Maksudnya konsultan seni profesional. Itu pertanyaannya. Gimana, Pak? Ya. Menurut saya sih cukup berbeda begini, karena saya kan tidak merepresentasikan seniman ya. Jadi tugas saya sebagai konsultan itu sebenarnya benar-benar membantu satu individu atau bisa juga kadang organisasi dalam membangun koleksinya mereka. Jadi saya bisa mengajukan, misalnya ini menurut saya karya yang patut dikoleksi, biasanya itu tergantung dengan collecting strategi dari orang tersebut atau organisasi tersebut, karena kan setiap individu juga punya mungkin taste berbeda, mereka punya alasan untuk mengkoleksi itu tujuannya juga berbeda gitu loh. Jadi biasanya saya mengajukan, atau kadang mereka juga sudah punya pilihan yang seniman yang mereka suka misalnya gitu. Sedangkan kalau mengkurasi itu justru menurut saya ini sebagai bagian dari menurut saya kayak semacam education program, dalam arti biasanya pameran-pameran yang saya buat itu juga membahas satu isu yang memang menurut saya perlu didiskusikan bersama gitu, dan itu biasanya terlepas dari kegiatan saya sebagai konsultan sih. Jadi memang saya mengkurasi biasanya, dan kebanyakan sebenarnya pameran-pameran yang saya lakukan di luar negeri itu bukan untuk dijual, itu bedanya. Jadi memang saya merasa ini kayak pameran perempuan itu kayaknya menarik nih untuk membahas isu-isu perempuan yang apalagi yang mungkin nggak bisa dibahas di Indonesia gitu. Kita bisanya kan di luar, ya udah kebetulan di Australia gitu. Tapi itu karya-karya itu tidak untuk dikoleksi. Jadi itu mungkin cara saya juga untuk membedakannya juga gitu. Saya juga sedikit menangkap dari pertanyaan Bu Carla tadi tentang soal etika kurator dan konsultan komersial atau profesional gitu ya. Apakah itu sebetulnya memang dua hal yang jauh berbeda sama sekali, atau sebetulnya bisa dua posisi itu diberlakukan dalam satu waktu? Kebetulan Anda sebagai seorang konsultan terakhir ini ya, tetapi juga membuat kurasi atau kuratorial pameran. Apakah dua hal itu dilepaskan satu persatu ketika Anda berposisi sebagai konsultan, posisi sebagai kurator, atau gimana? Kalau
saya melihatnya begini, sebenarnya seorang konsultan yang baik ya itu adalah salah satu yang paling penting adalah dia harus punya knowledge kan. Knowledge, saya selalu bilang ada 3 sih, knowledge, network, dan confidentiality juga ya. Jadi itu salah satunya knowledge gitu. Dan sebenarnya dengan mengkurasi, menurut saya itu juga salah satu bagian dari kayak sharing of knowledge itu juga kan. Jadi sebenarnya gimana ya, itu berhubungan tapi juga tidak berhubungan gitu loh Mas. Ya. Oke. Oke, ini sambungan pertanyaan ini dari Bu Carla mengenai konsep pengalaman saya. Perupa muda, konsep dan research mereka sangat kuat dan malah include traditional culture. Kira-kira itu pertanyaan Bu Carla. Realitas yang dipahami oleh Bu Carla. Bagaimana menurut Mbak Santi dengan seniman di Indonesia dan di luar, pengalaman Anda gimana? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, menurut saya, tadi kan saya bilang secara general ya, tapi tentu perupa muda Indonesia ada beberapa yang cukup kuat dengan konsep dan risetnya, tapi kadang juga saya perhatiin, kadang mungkin tidak bisa mendalami sesudah itu gitu misalnya. Atau enggak, salah satu kecenderungan mungkin yang perupa muda di sini misalnya adalah continuity ya, dari segi banyak sekali misalnya saya melihat seniman-seniman muda yang karya-karyanya bagus, punya potensi banget. Misalnya mereka menang award dan segala macam, tapi dalam 1-2 tahun saya tidak melihat mereka lagi, namanya tidak keluar gitu. Itu saya melihat sering sekali. Jadi itu sesuatu yang juga yang saya sayangkan. Kalau mungkin kayak dibanding seniman-seniman zaman dulu, saya juga nggak tahu, mungkin mereka lebih committed dari segi begitu mereka mereka memutuskan untuk menjadi seniman, mereka akan terus bergelut di situ gitu misalnya. Gitu. Oke. Nah, yang menarik Mbak Santi, kenapa mereka seniman itu mengorbit kemudian tenggelam? Kira-kira pengalaman Anda, problemnya apa sih? Banyak hal juga ya Mas, kalau saya melihatnya ini mungkin dari pembicaraan ya, tapi ada beberapa hal menurut saya. Misalnya kalau dulu saya suka ngobrol misalnya sama Mbak Melati gitu ya, dia bilang waduh dia bertahun-tahun itu berkarya, mungkin banyak yang orang mungkin tidak langsung merespon karyanya dari segi pembelian atau bagaimana, tapi dia tetap, maksudnya inilah jalan hidup saya dan saya mau jadi seniman terus gitu kan. Dan itu dia terus laksanakan, tapi kadang ada juga saya lihat kecenderungan ya, tidak selalu, ada kecenderungan menurut saya, seniman-seniman itu mungkin banyak merasa, ini salah satu profesi yang saya ingin jalankan sebagai seorang seniman. Ternyata dalam perjalanan mungkin itu tidak semudah itu dan mereka mundurnya cepat gitu Mas, gitu. Itu saya ngeliatnya juga gitu. Jadi maksudnya konsistensi dalam berkarir ya, itu agak ya, atau problem networking yang lemah. Enggak, justru menurut saya seniman-seniman sekarang Indonesia itu lebih ini, maksudnya mereka networkingnya lebih bagus. Mereka misalnya banyak udah pada bisa bahasa Inggris, mereka sangat bagus di sosial medianya, mereka bisa connect dengan seniman-seniman atau dengan galeri luar atau dengan melalui Instagram atau apa. Mereka sangat menurut saya hebat-hebat kalau untuk untuk membicarakan tentang karyanya, suruh presentasi tentang karyanya, mereka tuh juga hebat. Terus juga mereka udah bisa bikin website. Jadi mengenai untuk promosi dan ini tuh mereka udah menurut saya jauh lebih baik ya kalau menurut saya. Gitu. Menurut saya mungkin itu juga sih, mungkin ekspektasi karir menjadi seniman itu gitu kan. Itu it's a long journey gitu, it's a long journey, itu maraton bukan sprint, it's a long journey, it's up and down, dan mungkin seperti kayak contohnya aja lah Van Gogh gitu, dia hidup tidak ada yang appreciate karyanya gitu kan, dan jadi bagaimana mereka bisa terus committed
untuk menjalani maraton ini kalau menurut saya. Ya, mungkin ada kasus yang mungkin menarik bisa jadi contoh untuk di sini, Mbak. Kalau di Cina waktu itu awal 2000-an ada seniman beberapa ya, Zhu Minjun, Pang Lijun itu awal 2000-an masih bisa terjangkau harga karya untuk kolektor-kolektor seniman di Indonesia. Tapi kemudian ketika ada booming serupa, booming di Asia Bubble itu harga karya mereka sudah luar biasa tidak terjangkau, sulit terjangkau oleh kolektor Indonesia. Tapi pada saat yang bersamaan, seniman Indonesia yang harga karyanya waktu sama, itu masih tetap tidak beranjak jauh. Apakah ada problem yang mendasar di situ? Tapi mungkin problemnya dari angka-angka ya, sorry. Ya. Menurut saya, ini kita kalau ngomongin art market ya berarti. Sebenarnya menurut saya begini sih, kalau kita ngomong dalam kalau membicarakan infrastruktur mungkin misalnya gini, kita mungkin membicarakan yang infrastrukturnya mungkin yang udah sangat lama dan sudah lebih ini, misalnya seperti Amerika dan Eropa. Itu sebenarnya satu karya juga bisa diapresiasi, itu kan ada dua hal. Nomor satu marketnya, yang satunya lagi adalah kredensial. Bagaimana kita membangun kredensial satu seniman itu yang jauh lebih sulit. Kalau misalnya di Amerika misalnya itu, kalau kita membicarakan galeri-galeri yang besar sekali misalnya, itu tugas mereka akan melaksanakan dua itu. Jadi membangun kredensial mulai dari membuat buku, terus juga bagaimana senimannya bisa dikoleksi museum-museum, terus ditulisi kurator-kurator hebat dan segala macam, bisa masuk bienal dunia apa segala macam. Itu yang lebih sulit. Yang satunya itu membangun market. Membangun market itu kan kita membicarakan hukum ekonomi, jadi supply and demand. Dan itu juga salah satu tugas galeri dari segi distribusi, pricing, memastikan supply demand-nya balance terus dan sama rata, dan juga pricing structure-nya juga bagaimana. Terus bagaimana yang penting adalah kenapa makanya waktu itu Cina juga menjadi sangat besar adalah juga menurut saya karena distribusi karya ya. Jadi mereka yang mengkoleksi Cina itu bukan Cina saja, tapi orang Eropa, orang Amerika. Jadi itu pentingnya distribusi di berbagai macam negara ya, itu yang akan bisa nanti membantu untuk sustain harga itu juga menurut saya gitu. Oke. Mbak Santi, ini ada pertanyaan yang langsung banyak sekali nih teman-teman. Ini ada Agus Kucing, pertanyaan dari Agus Kucing di Surabaya. Beliau ini adalah dosen STKW Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatika Surabaya. Dia bertanya, apakah problem mendasar ketika membawa rupa Indonesia ke luar negeri, Eropa, Asia, Australia? Menurut Anda, gimana Santi? Problem mendasar apa ya? Mungkin salah satunya profesionalisme. Dan isu. Kenapa? Profesionalisme mungkin ya. Oke. Persisnya bagaimana Mbak? Profesionalisme seperti apa? Mungkin deadline-nya deadline-nya nggak ketemu. Ya, seperti itu. Susah dihubungi. Kalau soal isu ya, tapi isu ya barangkali. Kalau soal isu. Isu apa? Isu karya maksudnya? Ya, karena isu yang barangkali mudah mulai ketinggalan atau seperti apa? Menurut saya mungkin balik lagi tadi seperti yang saya bicarakan ya, karya-karya mungkin yang lebih banyak datang dari respon tentang Indonesia atau tentang lingkungan itu sendiri ya, karena itu yang sangat sangat publik luar itu sangat tertarik gitu loh kalau mereka melihat karya Indonesia. Gitu. Jadi mungkin bukan misalnya mungkin secara visual
mengingatkan akan seniman siapa atau siapa, tapi lebih ini tema isunya nih tentang benar-benar spesifik, lebih spesifik ke Indonesia, tapi bisa dibungkus dengan um, hubungannya dengan isu-isu yang sekarang lagi dibicarakan di luar. Oke. Ya. Mbak Santi, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Irawan dari Surabaya. Kebetulan Mbak Santi ya sudah bertahun-tahun tinggal di Australia. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan aktivitas kesenian para seniman diaspora Indonesia yang ada di Australia? Pak Irawan mengetahui ada senior Aris Prabowo, Juma Adi. Waktu Pak Irawan mau pamerkan karya Juma Adi di Indonesia, maka tidak ada kurator yang merespon. Nah, ini pertanyaan tadi, aktivitas mereka seperti apa? Ya, sebenarnya seniman diaspora banyak loh. Yang terakhir-terakhir itu seperti misalnya Oktora gitu ya. Oktora kan juga kebetulan teman saya juga Oktora. Terus ada beberapa yang lain juga yang lebih muda-muda. Mas Jumadi saya kenal sangat baik. Seniman, maksudnya tidak direspon kurator sana apa kurator sini? Tidak direspon kurator di Indonesia barangkali ya. Ya, waktu saya pamerkan di Indonesia, waktu dipamerkan di Indonesia. Gimana, maaf? Waktu saya ini, pertanyaannya waktu saya pamerkan karya Juma Adi di Indonesia, tidak ada kurator yang merespon. Tapi saya kira Pak Irawan, ini mungkin saya jawab dikit. Pak Irawan mungkin juga lupa kalau beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah pernah pameran tunggal di Art One atau Mondekor ya, kalau nggak salah. Dan kuratornya Sujud Dartanto. Dan tahun 2015 ada Biennale Jawa Timur, saya mengundang dia untuk ikut di dalam pameran Biennale di Jawa Timur itu kalau nggak salah. Itu yang saya tahu. Dia tapi pernah di Jakarta Biennale loh Pak, kalau nggak salah tahun 2000. Iya betul, ya. Ya. Tapi secara umum gimana Mbak? Aktivitas para diaspora di Indonesia di Australia seperti apa? Kalau saya melihatnya begini, kalau kayak Mas Jumadi ya, orang itu melihat dia sebagai seniman Australia. Itu yang menariknya itu. Dia dilihat sebagai seniman Australia. Responnya dia sangat baik. Hampir semua museum besar di sana mengkoleksi karyanya dia. Mulai dari MCA di Sydney sampai hampir semua. Dia dianggap seniman Australia karena dia berbasis di sana. Sama halnya mungkin juga dengan Dadang. Mas Dadang Kristanto, mereka juga melihat dia itu seniman Australia dan karya-karyanya juga dikoleksi banyak museum, museum-museum di sana. Kalau Mas Juma Adi itu sangat-sangat aktif, dia juga punya galeri representatif di sana, kayaknya baik di Melbourne dan di Sydney ada beberapa juga gitu. Yang menarik dari posisinya Mas Juma Adi adalah mungkin banyak di Indonesia mungkin dia belum diketahui banyak gitu. Beberapa orang mungkin tahu tapi belum banyak. Tapi itu balik lagi seperti saya bilang, menurut saya itu untuk mempromosikan satu seniman atau kayak kalau kita mau mengekspos seniman Indonesia atau karya-karya Indonesia di Australia, yang sulit itu kan sebenarnya continuity-nya ya, kelanjutannya itu. Jadi semakin sering kayak Mas Jumadi terakhir ini 2-3 tahun terakhir ini sering banget dia ikut di Singapura, ikut di Indonesia, itu semakin orang semakin tahu, semakin kenal. Jadi mereka, oh iya ini ada loh seniman Indonesia yang juga tinggal di sana gitu. Itu sama halnya dengan kayak misalnya Oktora yang juga masih bolak-balik dari maksudnya di aktif atau di Bandung dan di Jogja dan juga di Melbourne sekarang gitu. Itu balik-baliknya lagi menurut saya continuity itu yang selalu maraton itu loh Mas, perjalanannya panjang ya. Gitu. Okay. Lalu kalau seniman Indonesia dalam posisi untuk mengejar ke level global itu, apakah mutlak harus keluar atau sebetulnya perlu event besar di Indonesia yang bisa memungkinkan event itu mengglobal tapi senimannya juga mengglobal lewat event di lokal? Kalau menurut Anda gimana? Apa strategi? Sebenarnya kita event-event global itu udah banyak loh, seperti Arjo itu juga yang saya lihat banyak banget kolektor-kolektor luar juga datang ya. Seperti saya bilang itu itu tuh mungkin
formulanya tidak semudah itu. Jadi makanya menurut saya kita butuh ekosistem ya, namanya satu industri art itu, seni itu. Jadi mulai dari galeri, kurator, dealer, semua ini. Jadi banyak sekali faktor, mulai dari galeri yang bisa mempromosikan, dan itu kan juga bertahap, mulai dari mungkin dia mempromosikannya di Indonesia, di lokal, terus ke regional, Singapura, Filipina, apa segala, terus nanti baru lagi ini. Dan itu usaha yang dilakukan banyak pihak sebenarnya, museum dan termasuk sebenarnya menurut saya yang unik di Indonesia itu, yang sangat-sangat unik menurut saya adalah dari dulu kolektor-kolektor Indonesia itu promotor yang sangat hebat dari segi mereka itu sangat loyal. Seperti kolektor-kolektor Filipina, mereka sangat loyal dan biasanya mereka awalnya mengkoleksi senang, punya hubungan baik dengan seniman. Terus lama-lama mereka mulai kayak ayo ngajak ke luar negeri, share knowledge, buku segala macam, sampai membantu membuat pameran. Itu tuh menjadi semacam kayak patronage juga gitu loh. Itu yang menurut saya sangat-sangat unik di Indonesia, dan mungkin itu juga satu alasan kenapa juga seniman Indonesia juga cukup dari tahun dulu tuh dibanding seniman-seniman di regional lain tuh lebih ini ya, lebih baik tampil di luar gitu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi tapi cukup spesifik, pertanyaan dari Jogja. Tantin Udiantara, tapi mempertanyakan perkembangan seni rupa di Jogja. Gimana? Nanya pada Mbak Santi yang orang luar Jogja, gimana ini? Mbak Santi punya pendapat tentang perkembangan seni rupa Indonesia, khususnya di Jogja, barangkali? Menurut saya Jogja itu selalu punya kelebihan luar biasa, mungkin dari segi skills-nya ya. Seniman-seniman Jogja mempunyai tekniknya yang luar biasa. Mungkin yang saya ingin lihat lebih banyak sekarang itu ya itu isu-isu yang lebih dekat dengan lingkungannya ya, dan ide-ide yang lebih gila lah. Menurut saya sekarang saat yang tepat, karena mungkin udah beberapa tahun ini juga market contemporary Indonesia juga udah agak sedikit, maksudnya tidak semeriah dulu mungkin gitu ya. Jadi ini sebenarnya saat yang tepat untuk seniman-seniman untuk berkarya yang sangat ideal dan sangat dengan ide-ide, the wildest ideas lah, untuk meramaikan lagi gitu. Ya. Oh, kalau Anda tadi bilang soal market yang mungkin tidak seperti beberapa tahun yang lalu, tidak ada booming lah ya. Booming terakhir mungkin 2006-2007. Menurut Anda marketnya seperti apa sih sekarang ini? Mungkin ini pertanyaan yang bisa dijawab singkat karena waktu sudah mepet. Silakan. Menurut saya sekarang itu sangat-sangat spesifik, bahkan sebelum COVID, tapi sesudah COVID bahkan semakin lebih sangat spesifik, dalam arti sangat-sangat selektif market itu. Biasanya kalau kita membicara pembelian ya, mungkin kolektor lebih memilih karya-karya yang blue chip lah kita nyebutnya, nama-nama yang kita sudah tahu mungkin itu bagus untuk investment atau bagaimana. Dan seniman-seniman muda yang karya-karyanya sangat fresh dan original gitu. Itu menurut saya marketnya sebenarnya